Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terumpa Banua bersama saya Arifudin Kaco. Hari ini kita akan mencoba mengupdate terkait dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih. Kawan-kawan sekalian, upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui program koperasi ini ternyata mengalami tantangan serius. Betapa tidak, pembatalan peraturan Menteri Keuangan nomor 49 telah menunda pencairan dana pembiayaan sebesar 3 miliar yang seharusnya disalurkan kepada Koperasi Desa Merah Putih melalui Bank Himbara. Dan pada kesempatan yang sama, Peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025 terkait dengan percepatan musyawarah desa khusus untuk dukungan pengembalian pinjaman sebesar 30% dana desa ini juga dicabut. Ini berarti bahwa seluruh hasil musyawarah desa yang dilakukan selama ini itu telah tidak berlaku lagi. Kemudian bagaimana tanggapan dengan Menteri Koperasi? Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Peri Yuliantono mengakui bahwa pembatalan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 menjadi penyebab utama tundanya pencairan dana ini. Menurutnya, peraturan tersebut perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kebijakan lain terkait dengan pembiayaan koperasi. Namun demikian, Peri Yuliantono menekankan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini tetap berjalan. Saat ini, pemerintah dengan menyiapkan regulasi baru sebagai dasar hukum penyaluran dana agar proses pembiayaan bisa segera direalisasikan dan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan. Menteri Koperasi dan UKM Peri Yuliantono menegaskan bahwa selain kendala regulasi, ternyata selama ini koperasi desa masih menghadapi kesulitan dalam hal penyusunan proposal bisnis. Padahal, kelayakan proposal menjadi salah satu syarat utama agar koperasi dapat dinyatakan bankable atau memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan oleh perbankan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi telah menyiapkan tenaga pendamping atau bisnis asisten. Satu orang pendamping akan membantu sekitar 10 koperasi. Mereka akan dibimbing, semua pengurus koperasi akan dibimbing agar mampu membuat proposal yang sesuai dengan standar bisnis perbankan. Kawan-kawan sekalian, pencabutan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025 dan juga Peraturan Menteri Desa nomor 10 tahun 2025 tidak terlepas dari diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih. Lantas, apapun penting yang termuat dalam Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 itu? Ini dia ringkasannya. Kawan-kawan sekalian, di dalam Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 itu mengatakan bahwa terdapat 14 pihak yang terlibat, termasuk sejumlah menteri koordinator, menteri teknis, kepala lembaga, gubernur, bupati dan wali kota. Hanya satu harapan, yaitu untuk mengambil langkah-langkah komprehensif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, siapa pihak sentral yang ditugaskan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden nomor 17 ini? Benar, jawabannya adalah PT Agrinas Pangan Nusantara Persero sebagai pelaksana sentral pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih ini. Perlu diketahui bahwa PT Agrinas ini adalah salah satu badan usaha milik negara yang didukung oleh dana antara dan juga TNI untuk memperkuat fondasi ekonomi bangsa dan desa. Lantas, bagaimana dengan peran Kementerian Koperasi dalam Instruksi Presiden nomor 17 ini? Di sana dikatakan bahwa Kementerian Koperasi atau Menteri Koperasi melakukan perikatan kontrak atau kesepakatan mewakili desa, pemerintah kabupaten dengan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero dalam rangka percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Desa, Mendagri, dan juga Kementerian PU. Di dalam Instruksi Presiden nomor 17 ini juga mengatur bagaimana dengan peran Kementerian Keuangan. Kawan-kawan sekalian, Kementerian Keuangan
itu melakukan penyaluran dana alokasi umum, dana bagi hasil, termasuk dana desa untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan percepatan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih ini. Hal ini juga selaras dengan disampaikan oleh Menteri Desa pada saat melakukan rapat kerja bersama dengan Komisi 5 DPR RI. Beliau menyampaikan bahwa dalam prosesnya nanti, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 17 itu, maka akan ada dana top down dari dana desa. Desa akan menerima bangunan, menerima gerai, termasuk pegawai dari P3K. Pemerintah akan membangun langsung dan menjadi aset desa. Selain daripada itu, Menteri Keuangan juga memberikan penempatan dana pada Bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia sebagai sumber likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada PT Pangan Nusantara dengan limit maksimal 3 miliar per unit gerai dengan tenor 6 tahun. Selain daripada itu kawan-kawan sekalian, dalam instruksi nomor 17 tahun 2020 ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah, yaitu terkait dengan mengalokasikan lahan aset daerah atau aset desa kelurahan minimal seluas 1000 meter persegi untuk lokasi pembangunan fisik gerai nantinya. Kemudian ada juga muncul pertanyaan, bagaimana dalam instruksi Presiden ini terkait dengan skema pelaksanaan pembangunan fisik? Siapa yang akan melakukan? Jawabannya adalah dalam instruksi ini dikatakan bahwa pembangunan fisik dapat dilakukan melalui skema swakelola atau melalui penyedia. Khususnya, pembangunan ini diinstruksikan dilakukan dengan skema padat karya, yaitu menciptakan lapangan kerja lokal. Dan pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung untuk mempercepat prosesnya. Jadi kawan-kawan sekalian, inti dari instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 ini adalah mengatakan kepada kita bahwa ini adalah bagian upaya dari pemerintah Presiden kita Republik Indonesia untuk mempercepat penguatan ekonomi desa melalui pembangunan fisik, pergudangan, dan kelengkapan koperasi kelurahan Merah Putih. Dan hal ini merupakan strategi untuk mengoptimalkan peran lebih dari 80.000 KDMP yang sudah terbentuk. Kawan-kawan sekalian, saya kira demikian ulasan atau update terkait dengan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, dan kita berharap setelah adanya instruksi Presiden ini dan beberapa pembatalan terkait dengan regulasi, maka dalam waktu dekat kita mengharapkan ada petunjuk teknis atau regulasi terbaru terkait dengan bagaimana pengoperasian di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.